Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama saya Luciana Safara. Kali ini aku ditemenin ini si Centil. Nah, kita akan keluar ya. Keluar menikmati pemandangan sebentar aja. Sama ada Q&A insya Allah ya. Oke, ikuti terus seperti apa keseruannya. Yuk, let's go. Kita dapat tempat guys, bagus banget. Nah, bagus kan? Nyari tempat dulu guys yang enak buat duduk. Nah, ketemu. Kita duduk sini aja ya. Gelap nggak ya? Kali ini saya akan menanggapi beberapa pertanyaan yang udah masuk, karena ini juga di pegunungan ya, jadi sinyalnya nggak stabil gitu. Jadi yang masuk aja ini ya. Oke, dimulai dari pertanyaan pertama. Sejak umur berapa tahun Mbak Lucy terjun di dunia tarik suara, khususnya di lagu dangdut? Dan pertama kali gabung di orkes Melayu apa? Saya dari awal sudah ke dangdut ya. Dulu tuh zamannya lomba-lomba gitu. Jadi bukan yang orkes gitu, bukan. Awal-awal dulu lomba-lomba dan saya sempat bersaing sama ibu saya. Jadi waktu itu ibu saya kalahkan. Saya nomor 1, ibu saya nomor 3. Kecil-kecil dulu yang menang itu juara 1 dapat kambing biasanya kayak gitu. Juara 3 itu dapat jam dinding ya, kayak gitu-gitulah dulu itu. Banyak lomba-lomba dulu. Zamannya kaset pita itu karaoke. Nah, itu waktu itu kelas 3 SD, sekitar kelas 3-an gitu. Dan pertama kali gabung di orkes Melayu apa? Orkesnya kalau nggak salah Putra Jenggala. Orkes tetangga dekat ya. Sekitar 4 atau 5 kiloan dari rumah saya orkesnya. Itu orkes pertama kali yang saya gabung. Saya mau tanya tipsnya apa sih punya suara yang sangat merdu mbak? Gak ada tips apa-apa, saya makannya juga ngawur, gorengan, es segala macam masuk aja. Ya gimana ya, kalau dikatakan merdu ya alhamdulillah, tapi ya udah dari dulu kayak gini gitu ya. Oh iya, ada yang bilang tuh suaranya sekarang lebih bagus kayaknya gitu dibanding yang dulu-dulu. Karena dulu itu kayak gini ya, ada penjelasannya masalah ini. Kalau dulu saya kan namanya masih muda ya, masih remaja gitu kan. Zamannya orkes-orkes Palapa atau Monata atau apa itu masih gejolak muda gitu kan. Lagunya itu lagu yang ngebeat sukanya. Jadi nggak mendalami yang kalem-kalem kayak gitu-gitu, yang enggak. Padahal sih dari Mbak Ju waktu itu, Mbak Juana, bosnya Palapa itu udah komplain, terus suaramu kelek nek nyanyi ngono-ngono, teriak-teriak ngono. Ya sukanya yang kalem-kalem kayak gitu, cocoknya yang kalem-kalem aja lo, katanya gitu. Tapi yang namanya anak muda ya, ngelihat teman-temannya gitu lagunya ngebeats, ngerakin penonton sama-sama. Penonton bisa gerak semua, joget semua, itu seneng kayak gitu-gitu. Jadinya ya
ke bawah arus kayak gitu nyanyinya, yang nggak jelas gitu, yang teriak-teriak, mungkin yang ngeband, nggak yang lagu kalem. Memang dari dulu cocoknya sebenarnya lagu yang kalem, lagu yang mellow kayak gitu, biar bisa diresapi kan kayak gitu ya. Tapi pada kenyataannya waktu live-nya itu kan biasanya sepi banget ya kayak gitu. Males lagu kalem. Jadi penontonnya pada diem, pada gitu, nggak suka gitu loh. Sukanya yang joget gitu, semuanya kan rame gitu, kitanya ikut semangat ya. Jadi bukannya suaranya sekarang lebih bagus, bukan ya, karena pemilihan lagunya menurut saya, karena nggak berhadapan dengan audiens langsung, nggak berhadapan gitu. Jadi kan syuting di rumah kayak gitu ya, jadinya kan ya wis, lagunya kembali ke kodratnya lagu kalem. Gitu ya mungkin penjelasan saya. Oke, next. Mbak, kapan bisa duet bareng Mas Sera? Kalau dikatakan gini berarti ya disuruh balik lagi ke dunia panggung gitu ya mungkin. Sedangkan saya sudah memutuskan untuk berhenti dari dunia panggung. Karena ya sudah terlalu lama sih, sudah dari kecil saya udah capek ya diperjalankan, sudah saya jelaskan di vlog di awal-awal dulu. Kalau saya sudah memutuskan pensiun dari dunia panggung, jadi sekarang bikin konten aja yang lebih nyantai. Jadi saya nggak memutuskan untuk gabung sama orkes manapun gitu. Orkes pun saya datangkan sendiri ke rumah, ya teman-teman gitu, ayo yang free siapa, yang lagi kosong siapa gitu, saya datangkan ke rumah. Oke, next. Mbak Lucy gabung Monata sejak tahun berapa? Sejak tahun berapa ya? Lupa sih. Gini, setiap orkes itu ada yang membawa saya ke dunia digital, ada yang membawa saya di panggung kayak gitu-gitu. Kalau Monata sih pada waktu pertama yaitu Serigala Berbulu Domba, itu albumnya Perdana Record itu. Yaitu tahun berapa itu ya? Sekitar kelas 2 SMP. Tahun 2000-an mungkin, 2000. Tahun 2000 saya kelas 2 SMP, umurnya 14 tahun waktu itu. Lagunya Serigala Berbulu Domba sama Malam Terakhir, yaitu pertama kali ikut Monata sekitar tahun 2000-an. Setelah itu kenapa nggak gabung lagi? Karena Monata itu waktu itu dia torso keliling keluar pulau. Nah, kebanyakan itu dibawa sama promotor itu Monata waktu itu. Jadi saya waktu masih sekolah SMP kan, nggak mungkin, karena apakah harus izin terus gitu kan, masih sekolah. Jadi saya ngambil job-job yang deket sini aja. Waktu itu jadi ganti sama Palapa. Habis dari Monata itu membawa saya ke dunia digital, rekaman, terus sama Palapa. Karena ya itu terbentur so-so di luar pulau, ke Kalimantan, ke Sulawesi, sebenarnya tawarnya menggiurkan ya, karena sama artis-artis kondang waktu itu yang kayak Evita Mala, kayak sama Cucu Cahyati, sama siapa aja itu artis Jakarta semua, artis ibu kota semua. Tertarik ya sangat. Namanya masih muda ya, kepingin mencoba hal yang baru itu, masih antusias gitu. Tapi ya terbentur keadaan karena masih sekolah. Kalau tur itu 1 bulan gitu baru pulang, 2 bulan kayak gitu. Jadi habis rekaman dari Monata itu waktu sekitar tahun 2000-an atau 2001 kalau nggak salah. Lupa lah pokoknya. Itu saya langsung so-sonya justru sama Palapa gitu. So-sonya seringnya sama Palapa, sama Rolista, Wonoayu, Kerian itu, dan sama orkes-orkes yang lain gitu. Yang membawa saya ke dunia TV beda lagi. Waktu itu saya gabung jadi Dara Pujangga. Jadi TVRI itu setiap hari apa itu ya, Sabtu atau apa itu, goyang ngorek itu ya, goyang ngorek disebut Dara Pujangga waktu itu. Nah itu yang membawa ke TV. Jadi semuanya punya jasa-jasa sendiri gitu. Orkes ini yang membawa ke sini, orkes ini sama yang membawa ke sini. Jadi saya ini dibesarkan
orkes banyak gitu ya. Terima kasih juga buat semua bos-bos orkes yang waktu itu mengajak saya bergabung. Jadi saya punya banyak pengalaman. Oke, next, lanjut. Saya ikutan nanya ya, mengapa Mbak Lucy tidak mencoba menyanyikan lagu-lagu Ida Laila, Om Sinar Kemala, dan lagunya Mas Abi, Om Kelana Ria. Padahal fans dua orkes ini masih banyak. Saya tunggunya dengan eksplorasi lagu-lagu Melayu klasik. Sebenarnya mau aja sih saya, tapi semua lagu-lagunya Ida Laila dan Mas Habi itu sudah masuk ke publisher. Publisher itu bagian yang menangani itu. Jadi saya udah izin langsung ke ahli warisnya waktu itu malah. Ya, saya sudah ke sana ke ahli warisnya yang di Surabaya, sudah izin gitu maksudnya. Tapi katanya, mohon maaf Mbak, ini kami sudah memasukkan semua lagu-lagunya ini ke publisher. Jadi ya saya nggak bisa pakai gitu akhirnya. Ya gitu, mohon maaf sekali ya. Karena ya itu tadi sudah saya usahakan. Ternyata sudah masuk ke publisher. Semua lagu-lagunya ada berapa ratus lagu itu. Semua sudah ditangani publisher. Oke, sekian dulu vlog kali ini. Kita menjawab beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Karena keterbatasan sinyal juga yang ada di pegunungan, jadinya ya cuman itu yang bisa saya jawab. Mungkin next kita akan mengadakan Q&A lagi. Jangan sampai terlewatkan ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lucy Story. Kalau ada pertanyaan lain bisa dikirim di fanspage Facebook Luciana Safara, atau kalian bisa komen di bawah ini. Aku tunggu ya.